kan begitu, di tengah-tengah pandemi corona ini yang masyarakatnya sangat sulit, dengan wabah ini, di sana ditutup, di sini ditutup, kan akhirnya lapangan pekerjaan itu kan kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa PTM yang sedang bahagia dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi kita bersama saya Indra Sekasari di podcast PTM. Sudah subscribe? Ayo subscribe dulu, tekan tombol lonceng untuk tetap update informasi-informasi dari kami. Bulan Ramadan pemirsa, ini tinggal berapa hari lagi, Masya Allah. Bulan Ramadan itu penuh berkah pastinya, kita yakini itu semua. Dan kita akan bicara hari ini mengenai salah satu keberkahan di bulan Ramadan, itu bangkitnya ekonomi kreatif bersama Bu Dewan. Langsung dari Aceh Tamiang, baru nyampe langsung kita culik ke PTM. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu waktunya untuk PTM Ibu ya. Baru nyampe semalam dari Aceh Tamiang ke sini. Iya. Terus terima kasih banyak Ibu waktunya kita berbagi hari ini mengenai ekonomi kreatif kemudian yang muncul di bulan Ramadan. Sekarang lagi sibuk apa aja Ibu di DPRK Aceh Tamiang? Sebelumnya ya, ini terima kasih juga kepada tim PTM ini yang udah mengundang kita lah ke sini. Ya mungkin kita anggap satu kehormatan lah gitu kan. Sebenarnya udah lama. Itu cuman belum pernah ada kesempatan di sini, tapi alhamdulillah hari ini kan bisa hadir di sini ya. Alhamdulillah Ibu ya. Hari ini bisa langsung menyapa, bertemu dengan Pak Jailani ya dan Ibu Indah ya. Indah aja Ibu. Ibu dengan Indah. Ya makasih. Jadi gini, kami selama 1 minggu ini masalah di kantor kan, selama 1 minggu ini kami lagi dalam pembahasan otsus. Oke. Kebetulan kita dari panitia anggaran, jadi kita membahas otsus dalam 1 minggu ini dan alhamdulillah udah selesai. Pembahasan otsus untuk kabupaten udah selesai, tinggal di provinsi. Kemudian kemarin kita melaksanakan paripurna. Paripurna LKPJ. Rapat paripurna? Rapat paripurna LKPJ dan sudah selesai juga kemarin. LKPJ itu apa Ibu? LKPJ itu pertanggungjawaban Bupati. Oke. Jadi kita udah selesai, jadi tinggal kemarin sudah dibacakan pembentukan tim pansus LKPJ. Jadi mungkin Senin depan kita akan melaksanakan kegiatan itu dengan memanggil membuat rapat dengan stakeholder terkait. Baik. Dari komisi kami lah, komisi 3. Ya, jadi Bu Erawati SH ini, pemirsa, jadi itu bagian komisi 1 ya Bu ya. Komisi 3, komisi 3 bidang keuangan. Tadinya di komisi 1. Iya. Kemudian sekarang di komisi 3 itu meliputi bidang keuangan, yaitu keuangan daerah, pendapatan, perpajakan, retribusi, perbankan, perusahaan daerah dan lainnya. Jadi memang sangat dekat sekali dengan ekonomi ya Bu ya. Kemudian bagaimana Ibu melihat sebentar lagi bulan puasa Ibu, kemudian banyak sekali masyarakat kita yang mendapatkan berkah, salah satunya melalui ekonomi. Bagaimana Ibu melihatnya? Jadi begini, berbicara masalah ekonomi kreatif ya, tadi di situ ekonomi kreatif ini gimana ya, kita ini sebagai masyarakat ini berpikir bagaimana untuk menciptakan ekonomi itu, maksudnya menaikkan ekonomi itu untuk lapangan pekerjaan kan begitu, di tengah-tengah pandemi corona ini yang masyarakatnya sangat sulit, dengan wabah ini, di sana ditutup, di sini ditutup, kan akhirnya lapangan pekerjaan itu kan kurang. Tapi ya mudah-mudahan dengan keberkahan Ramadan ini, kita dengan ekonomi kreatif, ya masyarakat gimana berusaha untuk membangkitkan perekonomian kembali. Ya misalnya dengan cara, ini kebiasaan ya, di bulan Ramadan itu kita kan dengan berjualan kuliner. Misalnya kuliner itu, salah satunya. Salah satu kuliner, habis itu fashion ya. Misalnya baju lebaran Ibu ya. Itu kan udah gimana ya, apalagi sekarang ini kan udah itu busana muslim. Jadi di mana-mana kita tuh lebih suka itu menjahit. Jadi kan menambah perekonomian masyarakat juga. Itu kan kreatif, ekonomi kreatif namanya gitu. Kemudian lagi misalnya ini bagi yang laki-laki nih, misalnya kan ada pembangunan, itu kan termasuk juga pembangunan, misal ngecat rumah, ini biasa kan kebiasaan tuh orang mau lebaran,
Ngecat rumah nih, mempercantik itu kan menambah pekerjaan juga. Artinya mengurangi pengangguran juga. Untuk ya mudah-mudahan bulan Ramadan ini banyaklah keberkahannya. Dan yang lain-lainnya juga. Baik, tadi kemudian kita bicara mengenai fashion, Ibu, baju lebaran, kemudian kuliner, banyak makanan, banyak kemudian yang bisa kita lakukan lah di bulan Ramadan. Ada kemudian tidak Bu advokasi kegiatan-kegiatan yang misalkan dilakukan dari DPRK Aceh Tamiang misalkan, DPRK Tamiang itu untuk misalkan advokasi kegiatan pada bulan Ramadan ini, misalkan apa itu untuk membangkitkan ekonomi masyarakat? Kalau di DPRK sepertinya kalau kita bilang misalnya adalah kalau kita ada reses. Gitu, dengan reses misalnya kita bisalah mengunjungi masyarakat bisalah sedikit berbagi di bulan Ramadan ini. Kemudian misalnya kita ini ada tim Safari Ramadan. Tim Safari Ramadan juga kita kan ikut hadir di situ. Ada juga bantuan-bantuan sedikit lah misalnya untuk masjid-masjid gitu. Jadi kalau untuk yang lain sepertinya ya pribadi. Kalau untuk yang dari itu tidak ada, tapi untuk pribadi lah kita bagaimana caranya ya membantulah masyarakat semampu kita. Ibu dapil mana Ibu? Dapil 2. Dapil 2, daerahnya? Kecamatan Bendahara, Kecamatan Minyak Pahit, Banda Mulia, dan Seruai. Seruai, itu daerah kemudian yang dapil Ibu ya? Biasanya kemarin Ibu sudah 2 periode sama periode ini. Apa saja kemudian pada saat Ramadan Ibu kegiatan-kegiatan yang Ibu lakukan biasanya apa aja dengan masyarakat dapil Ibu? Kalau untuk kegiatan di bulan Ramadan ya maksudnya kegiatan kemanusiaan? Iya, kegiatan Ibu di dapil misalkan atau dengan masyarakat? Ya karena begini ya, di masyarakat itu kita untuk kegiatan-kegiatan yang agak kurang. Cuman karena kita terlalu sibuk kadang-kadang di kantor itu begitu bulan Ramadan, di situ kita tuh sibuk karena ini seperti ini. Ini sudah masalah pembahasan LKPJ. Nah, kemudian kita tuh kan buat rapat selama 6 hari. Di kantor itu full dari pagi sampai sore. Kemudian nanti 6 hari lagi kita itu pansus ke lapangan untuk perekonomian juga ini tentunya kan. Jadi kayaknya full di kantor. Kalau untuk kemasyarakatan ya seperti yang saya katakan tadi ya, misalnya tim Safari Ramadan ya begitu. Aktivitas padat tapi ada waktunya pasti untuk masyarakat ya Bu ya. Untuk masyarakat ada. Bagaimana kemudian Ibu lihat harusnya masyarakat mengambil momen ini untuk bisa mendapatkan pendapatan mereka, misalkan kalau tadi ada 3 hal yang kita bicarakan, tapi apalagi kemudian masyarakat bisa eksplor Ibu? Ya misalnya kerajinan. Kalau itu sudah termasuk ke dalam kreasi tadi ya, yang orang yang punya kreatif itu tentu dia punya kreasi gitu kan. Itu termasuk misalnya kalau di sana saya ada satu di bawah bimbingan kita. Ini seperti buat bros misalnya. Itu yang masyarakat ini bukan, ini contoh salah satu misalnya ini. Ini rumah gadang ya Bu? Iya, ini dari Padang kebetulan. Habis itu ini sekarang ini kan lagi itu masker. Konektor masker. Ya itu juga ada dari mani-mani itu kan dibuat lagi. Apa yang hari ini sedang berkembang itu ada yang menciptakan itu. Kebetulan itu memang di bawah itu kita. Dampaknya gimana Ibu? Ya bagus lah, dan masyarakat juga. Cuman hari ini nilai jual kadang-kadang yang susah. Kita sudah bisa memproduksi. Udah banyak lah produksi. Cuman pembeli agak berkurang. Maksudnya agak kurang pembeli. Orang lebih tertarik dengan yang luar. Kurang kalau kita bicarakan, kurang suka dengan buatan sendiri. Berarti produk lokal kita kalah. Iya, produk lokal kita kalah dengan produk lokal luar, dengan produk luar maksudnya. Sekarang juga Ibu kan banyak sekali online shop. Tapi juga produksi lokal juga banyak, produksi Ibu yang katakan tadi juga banyak. Gimana kemudian kita harus bisa dapat bersaing nih Bu? Apalagi momen ini seharusnya kita bisa banyak berkah harusnya. Gimana Bu melihatnya? Jadi kalau memang kita bisa memberi masukan-masukan ke masyarakat gitu, cobalah cintai produk sendiri. Jangan membanggakan produk luar. Kalau kita bisa, kenapa tidak? Hari ini setidaknya kita itu tidak membeli barang luar. Belilah barang sendiri, produk sendiri. Itu salah satunya.
Nah, jadi kita juga janganlah mau kalah dengan produk luar. Terkadang produk kita sendiri itu lebih bagus. Kita lebih bagus ya? Lebih cantik, lebih kreatif itu. Tapi kenapa orang lebih suka dengan yang luar? Mungkin kadang-kadang harga. Misalnya kita buat ini ya kita kasih contoh ya. Itu nanti buat tas atau dompet, itu yang dari manik-manik. Memang nilai kalau kita buat sendiri itu mungkin harga mahal pun nggak kita jual. Tapi itu dijual. Usahanya ya, Bu? Usahanya itu memang rumit, sesuai sebenarnya. Tapi kenapa orang lebih mau yang beli yang di luar? Karena mahal katanya. Yang di luar tadi lebih murah. Itulah di harga itu kita bersaing. Sementara kita tahu buat itu repot. Memang cocok harga yang dibuat, tapi orang kan melihat itu gitu bahasanya. Itu juga yang dirasakan sama masyarakat Dampingan Ibu yang iya gitu. Jadi makanya kurang maju. Karena orang lebih mencintai produk luar daripada produk sendiri. Apa kemudian yang bisa kita lakukan, Bu? Misalkan kalau tadi kan untuk bisa menggenjot terus gitu, misalkan gimana yang harus kita lakukan agar masyarakat kita juga dapat gitu, Bu. Jangan barang luar saja yang masuk. Ya kita juga ya berusaha lah gimana ya mempromosikannya keluar, termasuk ada juga kita promosikan keluar, kita bagi-bagi nih. Kebetulan ada kawan dari luar, kita kasih ya ini produk sini, produk sendiri. Bahkan orang luar tuh kadang-kadang suka, loh ini produk sini, iya ini produk sini, bagus gitu kan. Ada juga yang minta nomor, Bu, nanti kasih itu, Bu, kami mau pesan. Hari ini media sosial juga berkembang kan, Bu? Iya. Apakah juga dipasarkan melalui medsos? Dipasarkan melalui medsos juga. Mungkin bisa di-share, Bu. Jadi ini bisa jadi ini juga untuk penonton PTM nih. Apa kemudian di mana yang bisa dibeli? Katakan tadi ada produknya konektor masker, kemudian ada silakan Ibu. Kalau di Kuala Simpang itu ada namanya Galeri Ajang Ambe. Ajang Ambe. Itu bahasa Tamiang itu ya. Ajang Ambe yang di situ kalau kita ada satu kelompok itu yang namanya kelompok jari jemari, yang memang kita katakan bukan, memang kita adalah di dalamnya gitu, di dalam kelompok itu tadi. Ada di situ bagus-bagus itu, kreatif orangnya. Baik, tadi apa aja, Bu, produknya selain yang tadi ya, selain kita bilang tadi ada kemudian bros, kemudian konektor masker, apalagi kemudian diproduksi? Ada yang tas ada. Kemudian barang-barang kalau kita ini untuk hantaran. Kemudian untuk tempat tisu, untuk apalagi untuk tempat air itu aqua, habis itu bunga, itu banyak. Dan kemudian kemarin itu memang dari hasil produk beliau sendiri, dari tangan beliau sendiri sudah membuat ini, dari ada lomba apa itu pun saya Ibu pun udah lupa. Tapi ditampilkan di Banda Aceh. Produk dia dengan judul Tuntung Laut. Tuntung Laut. Dengan judul Artinya, Tuntung Laut. Ya tuntung itu. Sekarang kan ini penangkaran tuntung itu lagi musim tuh di sana. Jadi dibuatlah dengan judul Tuntung Laut. Jadi dia buat dari barang bekas aqua. Dari aqua itu air mineral yang kecil itu kemudian dikreasikan. Kemudian dicampur dengan barang-barang itu sedikit, jadilah dia barang ya untuk hiasan-hiasan ya bagus. Artinya kearifan lokal itu sangat harusnya menarik ya, Bu. Menjadi nilai jual harusnya. Tapi yang dirasakan adalah kemudian kita kalah saing. Kita kalah saing. Ini namanya apa judulnya, daur ulang barang bekas. Banyak itu yang didaur ulang, cuman itulah saya bilang tadi, kita ini kurang dengan produk sendiri. Jadi lebih bangga dengan produk luar. Jadi itulah mengakibatkan kita sudah bisa berkreasi, sudah bisa berbuat, cuman daya jual kita kurang, pemasarannya kurang. Nah disitulah jadi agak susah gitu.
pemasaran kurang ya Bu ya. Pemasarannya. Ya harusnya lebih giat lagi di situ ya Bu. Iya. Harusnya ditampilkan, mungkin bisa kreasi lain apa Ibu kemudian yang muncul. Gelang Ibu itu juga bagian dari sana? Ini kebetulan dari Bukit Tinggi. Oh, dari Bukit Dari Tinggi. Padang ini sama ini. Nah, jadi ini kita kan bisa ambil contoh sebenarnya. Nah, ini di sana kenapa kita dari jauh datang, kita beli ini. Ini kan dari sana ini. Nah, kita itu. Jadi apa salahnya kalau saya pikir ini juga bisa dibuat di sini. Ini juga bisa dan pros banyak contoh-contohnya. Macam-macam itu ada. Cuman itulah. Karena mungkin di harga orang menganggaplah itu mahal. Kalau beli yang biasa tuh 15.000 dua. Sementara nanti yang itu mungkin orang tuh menganggap mahal. Jadi berkurang daya minat pembelinya. Padahal itu menjadi daya tarik ya Bu ya. Karena tadi juga prosesnya juga rumit ya. Balik Ibu kita ke kondisi sekarang, kondisi Ramadan ya. Apalagi kemudian yang bisa dieksplor oleh masyarakat untuk bisa katakanlah mereka mendapatkan income yang juga kreatif gitu, misalnya dari industri kreatif. Misalnya kalau dari kaum laki-laki nih. Kalau dari kaum laki-laki bisa juga jadi sekarang ini kan kalau apa ya, salon kita bilang ya. Kalau untuk perempuan juga ada, kalau laki-laki juga ada. Ini kan rata-rata nih kalau perempuan itu kalau udah mau lebaran tuh kan masuk salon gitu. Kalau laki juga begitu, misalnya jadi tukang pangkas gitu kan. Jadi lebih banyak sebenarnya. Lebih banyak yang didapat hasilnya. Waktu mau lebaran itu orang kan mau yang lebih, mau tampil lebih lah gitu di saat mau lebaran nanti kan gitu. Kalau di Tamiang Ibu, di Kuala Simpang apa hal menarik pada saat Ramadan? Ya mungkin beda dari daerah lain misalkan gitu. Sepertinya sama aja, paling kulinernya lah. Kulinernya ya Bu? Kulinernya yang bermacam-macam itu. Apa Ibu yang beda? Kalau biasa yang di bulan Ramadan kan muncul kan, misalkan kayak ada bubur kanji, kalau misalkan ada itu misalkan di daerah Pidi ya. Terus kemudian ada makanan-makanan yang khas kan biasanya Ibu. Kalau di Tamiang bubur pedas. Bubur pedas. Ya, itu bubur pedas itu memang khasnya kalau di bulan Ramadan semua harus ada bubur pedas. Dan di mana-mana dijual bubur pedas paling laris. Olahannya seperti apa Ibu? Bubur pedasnya, bubur pedas itu memang makanan khas Tamiang, campuran beras sama ada ubinya, ada pisangnya, ada terongnya, campuran sayur-sayuran, ada kacang tanahnya untuk memperenak rasa lagi. Tambah udang, ada udangnya, ada kepitingnya. Dan itu juga kalau di pesta-pesta sering dibuat. Ditambah dengan urap untuk makannya. Oh, berarti kawan makannya itu urap? Urap. Nah, dan itu memang ciri khas orang Tamiang. Memang sepertinya berbuka tanpa bubur pedas itu kurang lengkap. Kurang komplit. Iya, kurang komplit. Ya. Berarti bubur pedas Ibu namanya. Iya, bubur pedas. Ini menarik juga ya Bu ya. Jadi makanan-makanan lokal itu yang kemudian muncul lagi Bu di bulan Ramadan itu banyak penjualnya. Banyak penjualnya dan setiap hari ada. Setiap hari ada bubur pedas. Baik, bubur pedas. Selain bubur pedas Bu, apa lagi kemudian yang menarik? Itu memang ciri khasnya memang bubur pedas. Kalau yang lain mungkin ada di tempat lain. Tapi kalau bubur pedas ini memang kalau jualan ke Medan pun ya tetap bubur pedas. Bubur pedas namanya. Mungkin Bu, kalau di sini karena bui pedah gitu Bu ya. Mungkin mungkin ya. Oke, agak macam-macam nasi gitu warnanya hijau. Tambah ada dikasih kunyit sedikit jadi kuning. Dia rasanya gurih-gurih tapi ada pedas-pedasnya. Makanya namanya bubur pedas. Bubur pedas namanya. Bubur pedas namanya. Ini menjadi menarik Bu. Banyak kemudian akhirnya masyarakat yang tadinya mungkin tidak berjualan tapi muncul. Penjual bubur pedas itu muncul di saat bulan puasa. Ini juga jadi salah satu poin ya Bu untuk kemudian menarik, membangkitkan ekonomi kreatif ya. Menjelang Idul Fitri Bu, apa biasanya kemudian? Kalau menjelang Idul Fitri ya buat kue. Misalnya kolang kaling. Nah, itu yang buatan sendiri lah. Kalau kolang kaling itu ya memang banyak diminati lah.
Kalau yang lain misalnya kalau kue, hari ini kan masyarakatnya udah mau enak, mau cepat aja. Praktis. Mau praktis saja, jadi agak kurang kalau kita lihat di situ. Paling-paling nanti mau lebaran bawa duit pergi ke itu main beli gitu kan. Cuman kalau kolang-kaling tadi memang dia buat sendiri. Ibu suka buat kolang-kaling di rumah? Ya, alhamdulillah suka juga. Keluarga suka ya, Bu? Ya, suka. Baik Ibu, terima kasih banyak Ibu sudah mampir di PTM, sudah berbagi. Terakhir nih Bu, apa kemudian harapan Ibu dan juga mungkin himbauan kepada masyarakat ataupun closing statement Ibu lah terkait ekonomi kreatif di bulan Ramadan, silahkan. Ya, mudah-mudahan ya di tengah-tengah pandemi corona ini, di tengah penyakit ini, kita semua masyarakat bisalah mengambil suatu itibar lah gitu ya. Ya mudah-mudahan dengan itu kita dapatlah berkreasi sendiri dengan namanya menciptakan lapangan kerja sendiri untuk meningkatkan ekonomi masyarakat kita. Ya setidaknya untuk rumah tangga kita sendiri itu. Ya dengan apa ya seperti yang disampaikan pertama tadi, misalnya kuliner begitu, berjualan kuliner, karena kan di sana itu daya beli itu memang tinggi kalau di bulan Ramadan itu khusus untuk kuliner dan fashion. Jadi kalau bulan Ramadan ini kalau untuk misalnya ada penjahit itu bakal menumpuk. Nah, jadi rezekinya memang bertambah berkah lah di bulan Ramadan ini. Amin. Bu Erawati SH, Bu ya, Sekretaris Komisi 3 DPRK Aceh Tamiang. Terima kasih banyak Ibu sudah mampir di PTM. Nanti kalau kita ke Kuala Simpang, mampir tempat Ibu ya? Iya, boleh. Kontak langsung. Kalau PTM ke Tamiang, mampir ke tempat Bu Era ya? Dengan senang hati diterima. Insya Allah. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih banyak juga pemirsa. Anda sudah menyaksikan PTM. Tetap update informasi dari kami dengan subscribe, tekan tombol lonceng pastinya. Saya Indra Sekasari, mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.